bahwasanya Tuhan itu tidak bisa terlihat. Dalam Al-Quran dikatakan tiada yang bisa melihat Allah kecuali melalui tabir. Sementara dalam iman Kristen, Tuhan itu meninggal dalam kondisi terkutuk, mati di kayu salib. Siapa yang percaya sama Yesus? Siapa yang selaras sama Yesus? Islam. Sementara Kristen nggak percaya sama Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Aku Yesus yang telah Engkau utus. Dalam pemahaman iman Islam, Yesus itu utusan atau Tuhan? Utusan. Dalam pemahaman iman Kristen, Yesus itu siapa? Kedagingannya manusia, rohnya ketuhanan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Aki Faruk dengan seorang Kristen perempuan. Ini lucu nih kamu muslimin, kabur perempuannya itu. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Mempunyai lisan yang tertulis dalam Lukas 22 nomor 66 sampai 69, malah dia berkata, seandainya aku berkata kepadamu pasti kau tak akan percaya. Ketika Tuhanmu punya lambung untuk mengisi makanannya, di dalam kitab Lukas 22 ditombak lambungnya. Gagal konsep ketuhanan ketika Tuhan kau punya mata, punya hidung, punya telinga, dan punya semuanya. Dianiaya sama makhluk. Udah. Dari tadi kau cuma asumsi, tidak pakai data. Bagaimana kau menjelaskan tentang kitabmu? Buktikan pakai data dong. Dari tadi gue Surah sendiri pakai Fatir data. loh, Surah Fatir ayat 15 tadi gue bilang Allah nggak butuh apapun. Iya, pakai data, buktikan. Kan aku baca tadi gue kasih ya. Kalau cuma asumsi, gue juga bisa asumsi. Udah mute. Nih, gue pakai data dari tadi. Lu mana pakai data dari tadi, cuma asumsi aja. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bapa ini kan adalah Allah. Nah, bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapa itu roh yang ada di dalam dirinya Yesus itu. Makanya kenapa Yesus itu adalah Bapa? Karena dialah yang melakukan segala sesuatu. Nah, saya ini pakai data. Dari tadi Abang Faruk ngomong Tuhan maha melihat dan maha mendengar pakai apa? Oh, maha begini-begini, asumsi doang. Pakai data dong, pakai data. Nih, kenapa Tuhan Yesus itu ditombak lambungnya? Nih, ada ayatnya lagi nih. Gua mah pakai data, nggak pakai asumsi, pakai congor. Nih, Mazmur 22 ayat 1. Mazmur 22 ya. Nih, kenapa Tuhan Yesus itu diolok-olok, dia dibiarkan? Karena memang sudah tertulis. Ini adalah nubuatan. Mazmur 22 ini menjelaskan tentang nubuatan Tuhan Yesus yang akan terjadi pada dia saat nanti di kayu salib itu. Nah, apa yang terjadi? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, ya kan? Mereka ini mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Terus apa lagi? Mereka mengolok-olok dan mereka mencibirkan. Nah, jadi semua sudah tertulis dalam Alkitab. Ini adalah nubuatan.
Jadi kalau kalian orang muslim berkata Alkitab itu bisa dipalsukan, mustahil untuk dipalsukan, saudara-saudara. Kenapa? Karena gini, di dalam Alkitab itu banyak sekali nubuatan. Nubuatan itu adalah rahasia Tuhan, dan tidak ada iblis satupun yang tahu tentang nubuatan. Bahkan manusia-manusia tidak ada yang tahu kecuali Tuhan itu sendiri. Makanya Alkitab ini tidak mudah untuk dipalsukan. Walaupun mau dirubah sedemikian apapun, tetap kebenaran tetap akan naik ke atas, karena kebenaran itu tidak akan pernah tersembunyi. Nah gitu ya. Jadi abang baru bisa buktikan pakai data. Tuhan maha melihat dan maha mendengar itu pakai apa? Pakai data dong, bukan pakai asumsi, pakai congor. Ya, kalau saya sudah jelaskan dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan saya menciptakan rupa dan gambarnya menurut Dia. Jadi rupa dan gambar manusia, yaitu saya, itu diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan itu sendiri. Jadi ketika Tuhan saya punya mata, maka saya punya mata, karena Dia itu maha melihat. Tapi saya memang melihat, saya terbatas. Tetapi Tuhan itu maha melihat. Tuhan maha mendengar karena Dia memang punya telinga. Tetapi bukan berarti telinganya kayak kita, yang cukup 2. Dia itu Tuhan yang roh, ya. Dia itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dia itu adalah Kejadian 1 ayat 2. Roh Elohim melayang-layang di atas samudra. Artinya Tuhan itu tidak dibatasi. Roh Tuhan itu tidak dibatasi. Makanya Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam wujud apa Tuhan hadir? Ya tentunya dalam wujud roh. Karena Tuhan Yesus itu adalah Immanuel. Makanya dia berkata di situ, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau misalnya ada 2 orang, 3 orang berkumpul di Indonesia, ada di Papua, ada di Jakarta, ada di Australia, itu Tuhan maha hadir. Bersamaan Dia maha hadir. Nah artinya Tuhan saya itu lebih berkuasa. Tuhan Yesus itu lebih berkuasa. Dia maha mendengar. Karena Dia berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itu artinya Dia sudah menunjukkan kekuasaannya di situ. Nah, buktikan Tuhanmu kuasanya di mana. Apakah ada juga ayatnya seperti itu? Ketika kamu berdoa di mana-mana, di setiap bangsa, apakah Tuhanmu nyata hadir bersamaan? Ayo jelaskan. Ayo jelasin. Oke, dimulai Tasya. Dimulai apanya waktunya? Oke. Syukron ya Bang. Kan. Masya Allah. Syukron Bang. Abangku Bang Angkel Efra, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ya Bang Marzin Omar ya. Kembali lagi kita harus ulang pertanyaan kita ya kepada Tasya. Tasya, yang saya tanyakan tadi, siapa dan seperti apa Tuhan yang benar menurut Yesus anaknya Maria? Terus kau kasih lagi ayat di dalam Yohanes 14 nomor 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena di ayat sebelumnya murid meminta kepada Yesus, tunjukkanlah kepada kami siapa Bapa itu. Lalu Yesus berkata, telah sekian lama kau mengenal aku, kau nggak tahu juga siapa Bapa itu. Aku kan pernah ngomong sama kau dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Kok kau tanya-tanya pula lagi samaku siapa Bapa itu? Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa. Ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah kepada kami ya Yesus siapa Bapa itu. Yesus tak berkata, akulah Bapa, akulah Tuhan, akulah Allah. Tidak. Ini kekecewaannya Yesus. Karena dalam Yohanes 5:37 Dia pernah berkata, Bapak Tuhan yang ngutus Dia itu rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Malah kau nyatakan dalam Yohanes 14 nomor 9 Dia yang Tuhan. Ya, ini koreksi lagi berikutnya. Ya, terus dalam kitab Mazmur 22, ya,
Si Tasya mengatakan kitab Mazmur 22 itu adalah nubuatan tentang Yesus, karena di situ ada tertulis pakaiannya dibagi-bagi. Tasya, orang yang meninggal dalam kondisi pakaiannya dibagi-bagi itu bukan cuma Yesus. Begal di pinggir jalan yang dianiaya sama masyarakat pun pakaiannya dibagi-bagi. Kau kurang wawasan, kau kurang literasi. Tengok berita-berita itu bagaimana begal itu ditelanjangi di pinggir jalan. Dibagi-bagi juga pakaiannya begal itu, Tasya. Berarti Mazmur 22 itu menubuatkan tentang kematiannya begal gitu. Gak gitu juga lah konsepnya, Tasya. Kalau kau mau mengambil nubuatan, kau ambil nubuatan itu yang secara eksplisit dalam iman Kristen. Apa eksplisit dalam iman Kristen? Tuhan lahir, mati, lalu bangkit untuk menebus dosa. Ada nggak kita Mazmur mengatakan Tuhan akan lahir, mati, lalu bangkit untuk menebus dosa? Nggak ada. Pernahkah Musa mengatakan kelak Tuhan akan lahir, mati, lalu bangkit untuk menebus dosa? Nggak ada. Bahkan dalam 1 Timotius 6 nomor 16 didengarkan, Tasya. Ini abang kau ini master Bibel, makanya jadi mu'alaf. Dalam 1 Timotius 6 nomor 16 apa katanya di situ? Dialah yang tidak bisa dijangkau oleh maut. Dia bersemayam di dalam terang. Tiada satupun yang bisa melihat dia. Lalu doktrin dan dogmamu itu memaksakan Tuhan itu harus kelihatan. Siapa yang harus kami percaya, Bibelmu atau dogmamu? Terus kau katakan Tuhan kami Yesus itu maha tahu, dia mengetahui segala sesuatu. Baca dalam kitab Matius, Yesus nggak tahu kapan pohon ara itu berbuah. Dia nggak tahu kapan pohon ara itu berbuah. Bahkan di dalam Matius 26 nomor 39, Yesus itu menunjukkan kemuslimannya, berserah dirinya kepada Bapa. Apa kata dia? Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Terus kau katakan Tuhan kami Yesus itu tidak terbatas oleh waktu. Tasya, baca di dalam Lukas 22, dalam Markus 15, bagaimana Tuhanmu dibatasi oleh waktu dan juga dibatasi oleh tentara Romawi. Meninggal dia di tangan tentara Romawi. Kok bilang pula dia tak terbatas? Batas Yesus itu, batas kehidupan Yesus hanya sebatas di tiang salib. Bentar-bentar, ini dari tadi jawaban tidak ada nih kau ini, dari tadi merocos. Surah Fatir tadi loh, Tasya, surah Fatir ayat 15. Allah itu nggak ada buktinya. Saya mau minta bukti kayak tadi loh, kayak saya gini loh, buka data. Mana? Kok nggak asal asumsi doang? Gue juga bisa asal asumsi. Oh, mau ditunjuk-tunjuk gitu. Iyalah. Bilang nggak tadi. Ya bentar, tunjukkan ya. Bentar, sorry lah, aku pikir kau paham gitu loh. Ini tadi ada tanya Tasya ya. Jadi yang butuh mata, butuh telinga, butuh hidung, butuh segala sesuatu itu manusia, bukan Allah. Fatir 15 Tasya ya, yang aku bilang tadi. Wahai manusia, ya ayuhan nas, ya, kamulah yang memerlukan Allah, ya. Hanya Allah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Lah Allah itu maha melihat, maha mendengar pakai apa? Gimana sih? Ditanya apa, jawabnya apa? Yaudah, silakanlah. Kau narasikan lagi. Bentar dulu, kau dari tadi asumsi. Males gua. Nih, gua jelasin ya. Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu apa? Allah itu roh dalam Yohanes 4 ayat 24.
Yang menyatakan diri dalam daging lewat proses lahir itulah untuk menggenapi nubuatan. Kenapa harus lewat lahir? Karena dialah memberi kehidupan yang baru. Karena dia berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, dia berkata, ya. Karena dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Logikanya, yang bisa memberikan kehidupan siapa kalau bukan Tuhan? Kalau Anda ini punya logika, ya, kalau Anda punya logika, yang bisa membangkitkan siapa kalau bukan Tuhan? Apakah di sini ayat ini berkataan Yesus hanyalah sekedar nabi? Tidak. Dia ini bukan sekedar nabi, dia ini adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dari percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Bayangkan, seorang Tuhan Yesus ini ya berani berkata, tidak akan mati selama-lamanya. Ya, yang kan kalian menganggap kan dia manusia. Jadi saya berkata seorang. Nah, tidak akan mati selama-lamanya. Kalau kalian menganggap dia adalah manusia biasa, dia cuma nabi, kenapa bisa ada nabi berani berkata tidak akan mati-mati selama-lamanya kalau kamu percaya kepada dia? Ya, karena dialah yang bisa membangkitkan, karena dialah yang memberi kehidupan. Kenapa Tuhan Yesus ini berani berkata-kata seperti ini? Ayo pakai logika lah kalian ya, kalian pakai logika. Ini adalah Tuhan ya. Kenapa? Karena Tuhan ini menyatakan diri dalam daging, makanya dia berani berkata-kata seperti ini. Karena cuma Tuhan yang bisa berani berkata, akulah kebangkitan, akulah yang memberi kehidupan. Apakah di Alkitabmu juga ada seperti itu, Bang? Tuhanmu bisa membangkitkan, Tuhanmu bisa memberi kehidupan, ada? Jangan-jangan cuma asumsi doang dari tadi, kau berkoar-koar, congor doang, Bang Faru. Tuhan yang benar itu, ya, Tuhan yang benar itu tidak membuat manusianya atau umatnya ya berusaha untuk menebus dosa mereka. Mereka harus bersusah payah untuk menyelamatkan diri mereka dengan cara apa? Dengan cara sendiri-sendiri. Tuhan Yesus itu sudah berbaik hati loh, memberi kebaikan kepada kalian. Kalau kalian mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dialah yang memberikan keselamatan itu kepada kalian. Karena keselamatan itu hanya diberikan satu kali untuk selama-lamanya. Tidak butuh yang namanya apa? Berpuasa, bersusah-susah payah. Tidak butuh apa namanya? Bersedekah atau berbuatan baik. Kalau misalnya logika ya, kalau berbicara tentang dosa dengan perbuatan baik, pasti dosa kita lebih banyak. Mustahil manusia melakukan sesuatu yang berbuat baik ketimbang dosanya yang lebih banyak. Apakah kalian dijamin bahwa keselamatan itu ada? Buktikan keselamatan itu ada di dalam kitab suci kalian. Ya, Bang Faruk ya. Kalau ada keselamatan, Tuhanmu itu bisa membangkitkan, Tuhanmu itu bisa memberikan kehidupan, Tuhanmu bisa memberikan keselamatan. Tunjukkan. Udah, tunjukkan kalau ada. Kalau tidak ada ya sudah, nggak apa-apa, asumsi aja nggak apa-apa. Udah capek ngoceh-ngocehnya. Udah lanjut waktu aja. Masih banyak lagi tuh, 23 detik lagi waktu. Udah, karena kau suka tukang asumsi, tukang congor, nggak apa-apa. Kok asumsi full data aku loh, Tasya, full data. Iya. Pakai data aku loh. Pakai data dong, pakai data ya. Pakai data. Iya, pakai data aku loh. Oh ya, berarti kan. Oke. Masa seorang nabi bisa berani berkata akulah kebangkitan dan hidup? Mana ada nabi berkata-kata begitu?
Oke, kita mulai Tasya ya. Oke. Pakai logika dong. Iya, kita korelasi dulu teman-teman ya. Kita mirroring dulu ya. Iya, ini pakai data ya. Kita Tasya lupa ya. Selama hidup di dunia, Yesus cuma sekali menghidupkan orang mati. Itu pun itu atas dasar kuasa dari Tuhannya. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Segala mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, kalian harus tahu wahai orang Israel, mukjizat dari Tuhan itu dinyatakan melalui Yesus. Kan begitu dikatakan dalam KPR 2 nomor 22. Tapi kalau Allah Tasya, dimute lah Tasya, mute, dengar suara makanmu. Allah, dia yang maha menghidupkan, dia yang maha mematikan. Ini ya, kau bisa baca dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya menikmati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu kembali. Allah menghidupkan, Allah yang mematikan. Yesus cuma menghidupkan tapi nggak bisa mematikan. Yesus cuma bisa menghidupkan, itu pun satu orang nggak bisa mematikan. Tapi setelah itu Yesus yang dimatikan oleh tentara Romawi. Nih, dialah Allah, ini ayat 29-nya, yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Beda masih sama Yesus ya. Pohon ara kapan berbuah pun dia nggak tahu. Dia nggak ada Tasya ini. Ya itu datanya Tasya ya. Bentar dulu kok kayak gini dia. Aduh, gimana balikannya Tasya? Ya. Jadi berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 28 tadi Tasya, ya, Tuhan kami itu maha menghidupkan dan dia maha mematikan. Beda sama Yesus. Yesus itu adalah mukjizat yang dikehendaki oleh Bapa melalui Yesus, KPR 2 nomor 22. Segala mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu bersumber dari Bapa itu sendiri, bukan atas kuasa Yesus. Karena apa? Dalam Yohanes 5:30 Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apapun, kata Yesus. Lalu Kristen memahaminya Yesus maha kuasa. Yesusnya nggak salah, kalian aja yang gila Tasya. Nggak salah Yesusnya. Orang dia jelas-jelas mengatakan dia tidak bisa berbuat apapun, malah kalian katakan dia maha kuasa, yang enggak. Lalu kau katakan dalam Yohanes 11 nomor 26, agar setiap orang yang percaya tidak binasa. Baca baik-baik ayatnya Tasya. Di situ kata Yesus agar semua orang yang percaya tidak binasa. Dia tidak berkata agar semua orang yang menuhankanku dan menyembah kepadaku tidak binasa. Apakah Kristen ini adalah orang yang percaya pada Yesus? La, tidak. Siapa orang-orang yang percaya pada Yesus? Kita kaji siapa orang-orang yang percaya pada Yesus. Yesus berkata dalam Markus 12 nomor 29, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Umat Islam juga mengimani Tuhan Allah itu Tuhan itu Esa. Kristen memahami Tuhan itu Tritunggal. Islam ya satu, Islam yang percaya sama Yesus. Apalagi kata Yesus dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku, rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Kami juga beriman bahwasanya Tuhan itu tidak bisa terlihat. Dan Al-Quran dikatakan tiada yang bisa melihat Allah kecuali melalui tabir. Sementara dalam iman Kristen, Tuhan itu meninggal dalam kondisi terkutuk, mati di kayu salib. Siapa yang percaya sama Yesus? Siapa yang selaras sama Yesus? Islam. Sementara Kristen nggak percaya sama Yesus. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang telah engkau utus. Dalam pemahaman iman Islam, Yesus itu utusan atau Tuhan? Utusan. Dalam pemahaman iman Kristen, Yesus itu siapa? Kedagingannya manusia, rohnya ketuhanan. Gak ada kalian yang percaya sama Yesus. Enggak ada. Karena Yohanes 11 nomor 26 berkata, agar setiap orang yang percaya tidak binasa. Dia tidak berkata agar setiap orang yang menyembahku, agar setiap orang yang menuhankanku tidak binasa. Di situ dikatakan dia agar setiap orang yang percaya. Ternyata setelah kita kaji, yang percaya pada Yesus, yang selaras imannya dengan apa yang diamalkan orang zaman sekarang itu adalah Islam. Sementara Kristen mutar-mutar di tanah. Maka
Makanya Tasya tolong kau jawab. Tasya, aku nggak mau tahu tentang pemahaman Kristen siapa Tuhan yang benar. Ditipu aku nanti. Yang kau tanya siapa dan seperti apa Tuhan yang benar menurut Yesus anaknya Maria. Entah dari tadi asumsi mulu. Mana datanya di kitabmu bahwa itu adalah keselamatan? Surah Al-Baqarah tadi Tasya aku kasih. Oh, satu-satu lah dijawab Tasya, nanti keselamatan. Satu-satu nanti keselamatan. Kau bilang, oke bentar dulu ya, kita asumsi dulu nih. Kau bilang bahwa Tuhan Yesus itu cuma hanya bisa membangkitkan, dia tidak mampu mematikan. Kau salah. Kau salah. Nih ada ayatnya nih. Yesus berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kau berkata di sini Tuhan Yesus mau membangkitkan, dia tidak sanggup mematikan kau. Bang Baru, lihat ini ayatnya, jangan dulu bengong-bengong. Tuhan Yesus sendiri berkata, kamu akan mati dalam dosamu kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia. Karena Yesus adalah Bapa, akulah dia ini siapa? Dia adalah Bapa itu sendiri, dia adalah Allah itu sendiri. Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang menyatakan diri dalam daging. Makanya dia berani berkata, kamu akan mati dalam dosamu. Lalu kau cuma berkata, oh Yesus cuma bisa membangkitkan, dia tidak bisa mematikan. Lah ini ayatnya, dia berani bisa mematikan. Kamu akan mati dalam dosamu. Ayo, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Bayangkan, masa seorang nabi bisa berani berkata seperti itu? Pakai logika dong kalian ya. Seorang nabi tidak mungkin bisa berani berkata-kata seperti itu. Kamu akan mati dalam dosamu. Mana ada nabi berkata seperti itu? Cuma Tuhan yang bisa berani berkata, kamu akan mati dalam dosamu jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Karena dia memang adalah Tuhan Allah itu sendiri yang menyatakan diri dalam daging. Itulah namanya Yesus Kristus. Dia sanggup membangkitkan, dia juga sanggup mematikan, dia sanggup juga mengakhiri segala sesuatu kehidupan kita. Makanya dia berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Karena cuma dia di dalam nama dia. Nih ada lagi ayatnya nih. Wahyu ayat 1. Ya, ayat 1, 17 dan 18. Nih, di sini aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Abang tahu kunci maut ini dan kerajaan maut ini apa? Ini adalah tempat-tempat di mana orang-orang yang akan dikumpulkan orang-orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tetapi masih hidup dalam dosa, mereka ini ada di dalam maut. Dan Tuhan Yesus ini nanti akan melemparkan maut ini ke belerang api. Ya, nih. Jadi belerang api itu nanti maut itu nanti akan dilemparkan. Nih, bentar ya aku carikan ayatnya nih. Jadi kematian kedua itulah ya, kematian kedua itulah yang akan dilemparkan belerang api. Nih. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Makanya Tuhan Yesus ini sanggup membinasakan kalian yang tidak percaya kepada Dia. Ya, Tuhan Yesus ya sanggup membinasakan iblis, membinasakan kalian yang tidak mau mempercayai Dia. Karena Dia berkata dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yang nanti maut ini dan kerajaan maut ini nanti dilemparkan ke dalam lautan api. Dan itulah kalian yang nanti tidak percaya. Jadi kalau kalian masih tidak mempercayai Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juga Juru Selamat, maka kalian akan berada di alam maut itu.
Roh kita ini Bang ada di alam maut nanti, dikumpulkan di situ. Kalau orang-orang tidak percaya kepada Dia. Tetapi kalau kita mempercayai kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ada di Firdaus. Tetapi orang-orang yang tidak percaya akan dikumpulkan di alam maut. Itu namanya Hades. Nanti dilemparkan di belerang api untuk selama-lamanya. Dan itulah kalian. Nah, buktikan Tuhanmu itu sanggup membinasakan tidak? Iblis membinasakan roh-roh tidak? Sanggup tidak Tuhanmu membinasakan segala sesuatu yang namanya makhluk hidup? Sudah jelas ya di sini ya, Tuhan Yesus sanggup membinasakan. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Tuhan Yesus sanggup melemparkan segala sesuatu. Orang-orang yang tidak percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tunjukkan kepada saya bahwa Tuhanmu sanggup membinasakan atau tidak. Loh, kalau itu kan sudah dijawab tadi dalam surah Al-Baqarah 28. Jadi keselamatannya nanti sampai ke namamu keselamatan. Dimit tidak, dimit. Nanti kupasnya kamu datang keselamatan di dalam iman Islam, dimit tidak. Oke. Hari ini sepertinya kita sedang menikmati ya, begitu lucunya dan begitu dungunya ya iman si Tasya ini teman-teman. Lucu aja. Dia membawa data dalam Yohanes 8 nomor 24 di mana Yesus berkata, ya, kamu akan mati akan dosamu. Ya, bagi yang tidak percaya kepada Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Oke, coba kita kaji. Ya, orang-orang Yahudi yang berupaya menangkap Yesus itu apakah percaya pada Yesus? Tidak. Tentara Romawi yang menyalibkan Yesus apakah percaya pada Yesus? Tidak. Terus kita lihat kenyataannya, siapa yang mati? Yesus yang mati. Orang itu masih hidup. Coba kau pikir dulu Tasya. Bagi kalian yang tidak percaya, kalian yang tidak percaya, kalian akan mati akan dosamu, kata Yesus dalam Yohanes 8 nomor 24. Dia berkata di depan Yahudi, dia berkata di depan tentara Romawi. Sesaat setelah itu Tasya dia yang meninggal. Tasya, rahib-rahib Yahudinya tidak meninggal. Pasukan tentara Romawinya tidak meninggal. Rahib Yahudinya sehat-sehat saja, tentara Romawinya baik-baik saja. Yesus yang berdarah-darah. Kenapa bisa kau berkata begitu? Karena kau minim literasi, kau tidak memahami Bibelmu, Dinda. Makanya kau masih Kristen. Gitu loh. Lalu kau bawa lagi di dalam kitab Wahyu 1 nomor 17. Yesus memegang kunci maut. Yesus yang memegang kunci maut. Kalau kau beriman Yesus memegang kunci maut, lebih hebat lagi tentara Romawi yang telah memegang kunci mautnya Yesus. Lebih hebat tentara Romawi, Tasya. Coba kita kena si Tasya. Kenapa pula dia harus diputuskan, Bang? Aduh, tanggung kali nggak puas aku, Bang. Belum puas aku, aduh, ya Allah. Tanggung kali, Bang. Tahu gitu ku hajar dari awal tadi. Iya, belum gimana teman-teman ya. Belum, maaf ya, belum klimaks teman-teman. Udah kena dia kan. Aduh, kacau kita. Bisa nggak dia ditarik lagi nih ya? Bentar kita tarik dia ya. Bisa nggak cari lagi dia? Kantung kali gini kadang malasnya PKPK ini. Dan kabur-kabur gitu aja. Memang kudu nyamar-nyamar kalau jadi hotel nih ya. Oke, tadi saya tanya, kalau Yesus menyebut Bapalah Tuhan langit dan bumi, ada atau tidak Bapak menyebut Yesus Tuhan, Yesus adalah Tuhan langit dan bumi, ada atau tidak? Nggak ada sih. Nah kan. Lalu kok bagaimana bisa Yesus yang adalah utusan itu jadi Tuhan? Coba. Iya, emang dia berasal dari Tuhan itu sendiri ya, Bang. Dia kan firman Allah. Oh, firman Allah. Berarti kau bukan firman Allah kalau begitu?
Ya enggak. Hah? Saya dari debu dan tanah. Saya dari debu tanah, Yesus enggak. Memangnya Allah tatkala menjadikan debu dan tanah itu menjadi manusia, dia tidak memerintahkan itu dengan berfirman? Ya, dengan berfirman. Tapi Lah iya, kalau berarti kau pun dari firmannya Tuhan. beda abang kalau Loh, segala sesuatu dijadikan olehnya dengan firman kan, betul kan? betul, abang nih cerdas deh. Ya saya cerdas, cuman saya tanya, firmannya Tuhan itu punya kehendak sendiri atau punya kehendaknya Tuhan itu sendiri? Nih, kata kau ya, kita langsung studi Abang kasus. kayak ngomong-ngomong Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi saya tanya nih, tatkala Allah berfirman, itu kehendak Allah sendiri atau kehendak firman? Kehendak Allah. Kehendak Allah berkehendak, lalu dia berfirman, betul? Betul. Nah, berfirman itu kata kerja atau bukan? Kata kerja. Oke, firman itu kata benda atau kata benda atau kata sifat? Itu Kata kerja. sifat. Hah? Kata sifat. Firman itu kata sifat. Iya, sifat. Firman kata sifat deh. Perkataan itu kata sifat, dari mana perkataan kata Ya sifat? Allah. Kalau abang nanya, izinkanlah orang menjawab. Abang Dengar dulu. cakep. Dengar ya. Hmm. Apakah perkataan itu kata sifat? Loh, jangan abang samakan perkataan Allah dengan perkataan manusia. Kalau perkataan abang, kalau perkataan manusia. Saya tanya sekali lagi. Manusia itu ciptaan. Allahu Akbar, sabarlah. Kalau manusia itu ciptaan, ya kan? Kalau Allah kan gak ada yang mencipta. Firman itu juga memiliki sifat yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, Lor. Abang ken-kennya, abang. Ingat baik-baik yang di bawah, catat baik-baik. Dia mengatakan firman itu kata sifat. Ya, dari mana itu firman kata sifat? Abang, jangan abang muter-muter. Tadi nggak gitu. Firman itu mempunyai sifat yang sama dengan Allah. Loh, saya nggak bilang firman itu punya sifat, saya tanya. Sifatnya Dengar ya, firman Allah ulangi tidak sama urutannya. dengan perkataan Ulangnya. manusia. Perkataan manusia itu ciptaan, Maka tetapi firman berfirmanlah itu Allah, adalah Allah itu jadilah sendiri, terang. Abang. Ini nggak ada poin ini ngomong ini. Tatkala Allah Nggak ada poin, berfirman, Abang, Nah, nggak dulu mau sabar. Kita urai satu-satu. Berfirman Allah itu kehendak Allah sendiri bukan? Ya, kehendak Allah. Oke. Makanya firman mempunyai sifat yang sama dengan Allah. Dia mencipta. Kalau kau katakan firman itu mencipta, berarti Allah dan kehendaknya terpisah, Dek. Tidak. Abang itu nggak bisa mengatakan Berfirman itu adalah kehendak Allah. Berfirman adalah kehendak Allah. Tatkala Allah berkehendak berfirman, maka hasilnya adalah firman. Saya berkata-kata, maka yang keluar dari berkata-kata itu adalah kata-kata saya, betul? Kalau Allah mencipta melalui firman itu mencipta loh. Dia mempunyai sifat yang sama dengan Allah. Berarti Anda mau mengatakan dua eksistensi pada waktu itu. Dalam kekekalan itu. Kalau Anda mau mengatakan begitu, berarti firman Allah itu punya kehendak, Allah jadi punya gini, kehendak. Abang. Bingung kan? Abang jangan Tulis yang di bawah pil KB. Abang. Kalian nih nggak mau tepek layar Abang kalau diskusi jangan egois. Kalau abang bertanya, izinkan orang menjelaskan. Ya jawabanmu itu bias. Enggak bias, abangku yang cakep. Abang itu Anda terlalu bilang tinggi. firman Abang itu juga memaksakan adalah orang untuk sifat menjawab. bersama-sama. Sesuai Berarti kan dengan dua keinginan eksistensi abang. dong. Nggak bisa kayak gitu, abang. Jelasin. Yang bawah tulis pil KB, bodrek, paramek, rondap, baygon. Coba tulis. Jelas ya. Masa nanya nggak ini nggak mau. Ya silakan aku dengerin. Tuh yang bawah firman kata kerja, Pak Lelope, yang sejak kapan firman kata kerja? Kehendak
karena Anda ciptaan, tetapi Allah tidak seperti Anda yang ciptaan. Firman itu mempunyai kehendak juga. Oh, berarti Allah punya kehendak, firman punya kehendak, begitu. Oh, ketika firman menjadi manusia, dia punya kehendak sendiri. Dalam diri Allah itu, Kalau nggak gitu. dengar. Di dalam diri Allah waktu kejadian 1 itu, apakah ada 2 pribadi? Yang mengerjakan ciptaan itu siapa? Oke, Allah berfirman. Yang mengerjakan ciptaan itu siapa? Ya Allah berfirman. sendiri yang berfirman itu, PA. Nah ini dangkalnya Baca Allah. ya, baca. Aku baca nih, baca Makanya baik-baik ya. abang berpikir dulu, Kejadian 1. Baca, kita baca aja Bibelnya ya. Jangan pakai modal congor. Nih. Baca Nih. yang kencang Nih. ya, yang kencang. Soalnya saya agak budak sih, yang kencang. Memang kau budak memang. Iya, kencang nih suaranya, biar dengar semua orang. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menuju samudera air. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Yang berfirman siapa coba? Allah. Kehendak siapa berfirman? Ya kehendak Allah, tetapi yang melakukan ciptaan siapa? Yang melakukan ciptaan siapa? Ayo. Firman nggak? Ayo. Yang Melakukan siapa? penciptaan itu adalah Yang Allah sendiri. menjadikan- Dia tatkala mengatakan nih, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, Jadi roh Allah di mana? Roh Allah di mana itu? Melayang-layang kan? Ayo. kau tahu ayo. nggak ini bahasa original Roh Allah teksnya apa? melayang-layang nggak? Atau Kita roh Allah buka di dalam ya. diri Allah? Di dalam di Coba dalam abang jawab dulu. sebentar Roh Allah dulu. melayang-layang atau roh Allah di dalam diri Allah? Ayo jawab. Aduh. Coba baca lagi. Kau Ayo tahu baca nggak? lagi. Di dalam dengar dulu. Baca Ini lagi kan biar kitab. mudeng. Baca lagi ya bang. Baca lagi biar Udah? ngerti. Udah Roh Allah belum? Udah melayang-layang belum? Apa roh Allah dalam diri Allah? Coba. Udah? Roh Allah Udah belum? melayang atau roh Allah di dalam diri Allah? Coba jawab. Coba. Ini orang kok agak gimana sih? Coba jawab dulu. Sabar, Tadi saya abang bacakan baca, original kan? teksnya ya. Coba abang baca ulang. Roh Allah melayang apa roh Allah dalam diri Allah? Ya itu kau deritamu, kau Hah? apa namanya Loh, abang tadi kejadian yang baca 1. kok. Jadi yang melakukan Nomor ciptaan 1. Allah atau firmannya? Ayo. Bentar jawab. dulu, sabar. Ayo jawab, baca dulu. Jangan Nih, pindah ayat dengerin dulu ya, dengerin Baca dulu. ayat kejadian tadi. Ayo ulang, baca ulang abang. Sabar. Saya buka original teksnya ya, bentar. Coba baca. Paralel. Di situ Rohel Kodas itu apa namanya? Kalau menurut penafsiran orang-orang Judaism itu artinya apa? Angin dari Allah itu apa namanya? Di atas air, bukan roh Allah punya roh. Gimana sih kau ini? Roh Sabar, aku jelaskan di sini. Angin itu saat dihembuskan sehingga manusia itu hidup. Apa urusannya dengan itu? Kok kan nyambung kau? Aduh, makanya Tadi kan abang, kutanya, dengerin jangan dulu, abang sabar. memaksakan orang menjawab sesuai dengan pemikiran abang. Sekarang saya tanya, roh Allah melayang apa di dalam? Nih, dengerin dulu, dengerin dulu. Merokok Ayo saja kau nih. Tadi kau bilang di kamar mandi, masa kau berdebat di kamar mandi? Keluar kau, ayo open cam. ini Open cam, ayo buka kau punya udah, open cam. ini kan udah open cam abang. Mana Abang ada bisa gambarnya? Emosian nih. Tembok yang tua ada pilih gimana sih kau ini? Abang tuh cakap, jangan emosian abang. Slow, santai. Open cam dulu. Aku bacain original teksnya ya. Nih, di sini ya kata roh di sini artinya apa coba? Ruah di sini artinya apa? Angin itu seperti penerjemahan orang-orang Yahudi. Bukan Allah punya roh. Ruah itu angin tuh. Jadi kita bersabda. Bagaimana sih? Jadi di sini sudah jelas pada mulanya itu yang coba bayang. Berfirmanlah Allah. Jadi Allah itu berfirman, dia berkata-kata. Kalau kau bilang di sini roh, mana ada roh yang berfirman? PA. Gimana sih ini orang? Gak lain. Dia, kau mau Firman Allah katakan? itu bukan perkataan. Open cam dulu kau ah. Kalau enggak Abang denger dulu. Open cam enggak. Open cam sekarang. Open cam, buka kamera kau.
Nggak bisa abang, aduh. Ya Allah, Robi penakut. Penakut. Mana? Abang, perkataan Allah dalam Kejadian itu bukan perkataan Itu ya di original teksnya bukan roh tapi ruah. Ruah itu apa? Dafar itu buah Angin. pikiran Allah yang belum dinyatakan. Jadi Allah itu berpikir aja udah jadi, bukan Allah berkata-kata lalu jadi. Lah itu kau sendiri sudah baca berfirmanlah Allah jadi kehendak. Berfirman di situ dafar, bukan perkataan. Kalau dafar itu buah pikiran Allah yang belum dinyatakan, gitu. Makanya La abang jangan ilaha main sama illallah saya. Muhammadur Rasulullah. Orang ini membantah Bible dia. Gimana Bukan sih? membantah, abang nggak mau dengar. Yang nggak mau denger tuh kowe, bro. Gimana sih ini orang ini nih aku baca ini nih. Yang lucu tuh dirimu. Masa Iman punya kehendak? Suruh open cam nggak berani kau ini. Tapi abang kalau lagi ngoceh makin cakep abang ini. Memang aku ganteng, biniku dua. Kau laku juga belum. Nih, ya bentar. Manis kayak orang Ambon. Abang orang mana sih? Orang Palembang, kenapa rupanya? Oh, hitam manis kayak saya, orang Ambon. Oh, beda kan? lah. Gak mau aku kalau yang hitam manis, aku mau yang putih. Tapi aku gak mau sama pen beleng-beleng. Ya beneran mana mau aku. Nih ya. Udah lah, abang lepas dulu topinya abang. Lepas Nggak dulu. perlu nggak akan tergoda. Nggak Topi tergoda. abang kalau dilepas- Kau jelaskan dulu. Kau sebutkan tadi bahwa waktu kejadian itu ada dua pribadi. Nah ini kan beleng-beleng kan? Oh enggak, dalam kekekalan enggak ada dua pribadi, tetapi hanya ada satu sifat dalam tiga pernyataan. Pernyataan pertama adalah Allah, dia melakukan ciptaan melalui firman-Nya dan firman-Nya melakukan ciptaan. lalu- Firmannya melakukan. Dengar. Aduh ya Izin ya, Allah, izin. Aku tanya. Abang kalau nanya. Berarti firman Allah dengan Allah itu berbeda entitas. Aduh, nggak ada perbedaan di situ. Di situ. Kira-kira dalam gini. kejadian itu Iwan Villa di berbicara bawah. sifat, Ini bukan nggak berbicara mau open pernyataan, cam. Abang. Mau diterus atau Aduh. tidak nih? Coba saya tanya dulu yang di bawah. mau di kalau dia nggak open cam kita teruskan atau tidak ini? Udah saya turun aja abang, tapi sakit hati loh saya sama abang. Kalau Nggak masalah, kau sakit hati juga. ya Enggak, udah dia nggak mau open cam. Tadi ngakunya di kamar mandi. ya abang, selamat pagi, semoga berkah hari ini. Aduh. Dadah abang cakep. Aduh. Memang agak beleng-beleng hotel. Nah, demikian tadi kaum muslimin yang dimana sayangnya itu ya, harusnya kalau debat ya sebenarnya kalau tidak diberikan hak jawab tuh kurang seru sebenarnya ya. Berikan hak jawab dulu. Ini ada yang terakhir nih. Yang terakhir kalau yang Aki Faruk ini kan tadi apa namanya PK ya, jadi ganti-gantian. Kalau yang terakhir aduh ya kurang greget gitu ya, karena terlalu apa, berikan hak jawab dulu mereka ya kan. Nah kalau sudah apa namanya kok nampaknya tidak logis ya kan bisa kita apakan, bisa kita kantor ya kan, kita kisahkan, kita debat dari ayat per ayat, itu lebih mengena sebenarnya. Jadi tidak berburu-buru ya. Jadi kesannya itu memang benar-benar karena keilmuan gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Ibu Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب